Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B Eduka. Di video ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soal-soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini semakin bermanfaat. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Suatu hari, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengendarai sendiri mobilnya keluar kota, tepatnya ke Pekalongan. Entah mengapa, Sri Sultan saat itu melakukan kesalahan. Beliau melanggar rambu lalu lintas, malang bagi Sri Sultan, seorang polisi yang tengah berjaga memergokinya. Sri Sultan Hamengkubuwono pun diberhentikan dan dimintai surat-surat kelengkapannya. Sang polisi langsung gugup karena mengetahui bahwa yang ditindaknya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, namun tetap meneruskan dan berkata, "Mohon maaf, Bapak melanggar dan terpaksa saya tilang." Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak memperlihatkan keangkuhan sedikit pun dan mengakui kesalahannya tersebut. Beberapa saat kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono IX meminta kepada polisi di Yogyakarta untuk menaikkan pangkat polisi tersebut satu tingkat karena ketegasannya. Nilai integritas yang diperlihatkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah, yang ditanyakan adalah nilai integritas yang diperlihatkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tadi pada teks dijelaskan bahwa Sri Sultan ini telah melakukan kesalahan karena melanggar rambu-rambu lalu lintas. Namun pada saat ditegur oleh polisi, Sri Sultan ini sama sekali tidak menunjukkan keangkuhannya sebagai seorang pejabat. Nah, kira-kira sikap integritas yang dimiliki oleh Sri Sultan ini apa? A. Bertanggung jawab atas kesalahannya walaupun beliau merupakan pejabat. Ya, benar ya, karena memang tadi Sri Sultan sendiri yang melakukan pelanggaran, yaitu melanggar rambu lalu lintas, maka beliau pun mendapatkan tindakan dari polisi. Namun karena itu merupakan suatu kesalahan, Sri Sultan pun mengakui kesalahannya dan kemudian bertanggung jawab atas kesalahan yang beliau lakukan. Oke, jawaban A ini tepat, kita keep dulu, lalu kita cek opsi B, C, D, dan E. B. Adil terhadap sang polisi dengan imbalan berupa kenaikan pangkat atas ketegasan bekerja. Ini sebenarnya bukan sikap adil ya, karena memang sudah seharusnya seperti itu. Lalu yang C, kesederhanaan karena tidak langsung memberitahukan bahwa beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ini juga bukan mengenai sikap kesederhanaan, namun mengenai sikapnya Sri Sultan yang beliau ini bertanggung jawab atas kesalahannya. Lalu yang D, disiplin karena bersedia mendapatkan tindakan dari polisi yang bertugas, bukan. D, E, adil karena tidak membedakan dirinya dengan rakyat biasa, ini juga bukan. Sehingga sikap integritas yang paling cocok sesuai dengan bacaan ini yang telah ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu adalah sikap bertanggung jawab atas kesalahannya walaupun beliau merupakan pejabat. Jadi meskipun beliau ini seorang pejabat, beliau tetap mau mengakui kesalahannya dan tidak membedakan dirinya dengan rakyat biasa. Oke, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini masih dengan bacaan yang sama ya, namun pertanyaannya bukan ini. Ini belum di-delete. Oke, ini bukan pertanyaannya, tapi pertanyaannya adalah yang di bawahnya. Kita langsung ke bagian pertanyaan. Nilai integritas yang diperlihatkan sang polisi yang menilang Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah, tadi ketika polisi ini mengetahui bahwa yang mengendarai mobil itu ternyata Sri Sultan Hamengkubuwono, beliau agak sedikit gugup, namun tetap melanjutkan pekerjaannya dan berkata sebelumnya mohon maaf karena memang melanggar, maka ya Sri Sultan ini terpaksa tetap ditilang meskipun beliau adalah seorang pejabat. Jadi kira-kira nilai integritas yang sudah diterapkan oleh polisi ini apa? A. Sederhana karena meminta maaf sebelum menilang Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Bukan ya, ini bukan berbicara mengenai sikap kesederhanaan. Lalu B. Adil karena dalam hal pelanggaran hukum beliau memperlakukan pejabat sama dengan warga negara lainnya. Jadi si polisi ini tidak pandang bulu meskipun Sri Sultan ini adalah seorang pejabat, beliau tetap menindak Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi tetap berlaku adil ya, baik antara pejabat maupun rakyat biasa. Yang C, bekerja keras karena gigih dalam bekerja walaupun harus turun ke jalan. Ya, memang sudah tugasnya seperti itu ya, Polantas. Lalu yang D, peduli karena tidak cuek pada pelanggaran rambu lalu lintas. Bukan juga.
Yang E, sikap disiplin karena mengikuti peraturan yang berlaku, bukan ya. Jadi yang memang paling cocok sesuai dengan ilustrasi pada soal, nilai integritas yang telah diperlihatkan oleh polisi itu adalah sikap adil. Ini tidak membedakan antara rakyat biasa dengan pejabat. Hukum itu ya tetap harus ditegakkan tanpa pandang bulu, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Danudirja Setiabudi atau Ernest Dowes-Dekker adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang berdarah campuran Indo. Jadi beliau ini bukan asli keturunan Indonesia ya, namun keturunan antara Indonesia dan merupakan keturunan Indo, campuran Indo Indonesia dengan Belanda. Dowes-Dekker aktif memberikan pengajaran bagi rakyat Indonesia serta memperjuangkan nasionalisme. Ia menjadi salah satu anggota dari 3 serangkai bersama dengan Ki Hajar Dewantoro dan Dr. Cipto Mangunkusumo dan mendirikan organisasi Indonesia Partij. Partai anti kolonial dan bertujuan akhir kemerdekaan Indonesia ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda setahun kemudian, yakni tahun 1913 karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Sikap integritas yang diperlihatkan Dowes-Dekker adalah A. Konsisten memperjuangkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. B. Bertanggung jawab atas perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. C. Bersikap adil pada bangsa Indonesia yang sedang dijajah bangsa Eropa. D. Peduli pada nasib bangsa Indonesia. E. Kesetiaan Ernest Dowes-Dekker pada bangsa Indonesia. Teman-teman silakan fokus pada soal yang telah aku garis di bawah ya, di mana Dowes-Dekker ini aktif memberikan pengajaran bagi rakyat Indonesia. Padahal beliau ini kan bukan keturunan asli Indonesia, tapi beliau menunjukkan rasa peduli dengan memberikan pengajaran bagi rakyat Indonesia. Maka nilai integritas yang ditunjukkan oleh Ernest Dowes-Dekker atau Danudirja Setiabudi ini adalah sikap peduli pada nasib bangsa Indonesia. Sekalipun beliau ini bukan orang Indonesia tulen, tapi beliau menunjukkan rasa pedulinya terhadap bangsa Indonesia dengan memberikan pengajaran bagi rakyat Indonesia. Jadi sikap integritas yang diperlihatkan atau ditampakkan oleh Ernest Dowes-Dekker ini adalah sikap peduli pada nasib bangsa Indonesia. Oke, untuk khusus pada video ini yang akan kita bahas adalah soal-soal TWK mengenai integritas ya. Jadi ada sikap peduli, bertanggung jawab, adil, kemudian sederhana, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Ada 9 poin pada nilai integrasi nasional. Yang berikutnya adalah soal keempat. Bapak Hendy adalah seorang pengajar. Pak Hendy sangat senang membaca tugas maupun karya ilmiah mahasiswa atau mahasiswinya. Pak Hendy juga mempunyai hobi menulis dan sudah menerbitkan beberapa buah buku terkait bidang pengajarannya. Kita sebagai akademisi yang sudah menerbitkan buku, sikap yang sesuai agar tidak berlawanan dengan integritas adalah A. Tidak mengklaim hasil karya orang lain dalam buku yang diterbitkannya. Nah, ini maksudnya ketika kita menerbitkan suatu buku, itu kan kita tentu butuh daftar pustaka atau kita butuh beberapa kutipan atau penguat materi dari sumber-sumber lain. Nah, sebagai seorang akademisi yang akan menerbitkan buku, tentu tidak etis apabila kita itu mengklaim hasil karya orang lain yang diterbitkan di dalam buku kita itu sebagai hasil karya kita. Jadi apabila kita itu mengutip pendapat dari orang lain, maka ya harus tetap dicantumkan sumbernya itu dari mana. Jadi tidak boleh langsung diklaim begitu saja, karena itu tentunya akan melanggar hak cipta dan kita juga tidak bisa menghargai hasil karya orang lain. Yang A ini tepat ya, kita tidak bisa langsung tidak mengklaim hasil karya orang lain dalam buku yang diterbitkannya, melainkan harus tetap dicantumkan dari mana sumber kutipan tersebut berasal atau dari mana sumber data tersebut berasal. Lalu yang B, memberi materi mengenai buku yang diterbitkannya kepada mahasiswa atau mahasiswinya untuk menambah ilmu mereka. Ya ini terserah kewenangannya Pak Hendy ya, beliau mau memberikan materi tambahan kepada mahasiswa-mahasiswinya atau tidak itu terserah beliau dan ini tidak ada hubungannya dengan nilai integrasi. Lalu yang C, mewajibkan mahasiswa atau mahasiswinya untuk membeli bukunya karena sangat relevan dengan jurusan kuliah mereka. Nah, nantinya ini nanti malah berkaitan dengan urusan pribadi ya. Kalau beliau memaksakan mahasiswa-mahasiswinya untuk membeli, berarti itu menjadi suatu paksaan dan itu tentunya tidak boleh dilakukan oleh seorang
dosen kepada mahasiswa-mahasiswinya. Kalau mau beli silahkan, ya kalau tidak beli ya juga tidak perlu dipaksa seharusnya. Lalu yang D, memberikan buku hasil karyawannya kepada pimpinan. Nah, ini juga terserah Pak Hendy ya, mau memberikan buku kepada pimpinan atau tidak, karena itu tidak ada hubungannya dengan nilai integrasi, hanya saja itu memang suatu sikap terpuji apabila Pak Hendy ini memberikan bukunya kepada pimpinannya, namun itu tidak ada kaitannya dengan nilai integritas. Lalu yang E, mendahulukan kepentingan pekerjaan menulis karena manfaatnya lebih luas kepada banyak orang. Nah, di dalam bacaan ini sudah dituliskan bahwa Pak Hendy ini adalah seorang pengajar. Karena memang beliau ini seorang pengajar, ya harusnya pekerjaan utamanya yang didahulukan itu ya profesinya sebagai seorang pengajar, bukan sebagai seorang penulis. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi yang A, yakni tidak mengklaim hasil karya orang lain dalam buku yang diterbitkannya. Lalu ke soal nomor 5 atau soal terakhir. Nenek Rukayah berusia 59 tahun tidak pernah menyangka perbuatannya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Kakao Sentosa akan berakhir di pengadilan. Untuk perbuatannya itu, ia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan percobaan selama 3 bulan, dengan masa percobaan 3 bulan. Untuk menghindari hal seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah apa? Nah, jadi si nenek Rukayah ini statusnya tidak tahu bahwa perbuatan mencuri 3 buah kakao itu akan berakhir di pengadilan. Jadi memang neneknya ini belum mengetahui ya bahwa perbuatan tersebut itu merupakan tindakan yang melanggar hukum, sehingga nenek Rukayah ini ya melakukan aktivitas tersebut karena memang ketidaktahuannya. Beliau ini masih awam perihal hukum. Nah, supaya perbuatan-perbuatan seperti ini tidak terulang lagi, meskipun ya mungkin kalau dinilai ini hanya sekedar hal sepele, namun ya hal-hal seperti ini kan tetap harus dihindari ya, supaya hal semacam ini tidak terulang lagi. Maka yang harus dilakukan itu kira-kira apa? A. Hakim sebagai pemberi keputusan seharusnya tidak menjadi corong undang-undang yang hanya mengikuti peraturan perundang-undangan semata tanpa memperdulikan rasa keadilan. Hakim seharusnya mengikuti perundang-undangan dengan mementingkan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Perlunya perbaikan moral terhadap seluruh warga negara Indonesia dan aparatur penegak hukum, karena perbaikan moral merupakan langkah utama untuk mengatasi masalah penegakan hukum sehingga mempunyai kredibilitas yang tinggi. Oke, kalau mulai dari opsi A sampai B, ini kan berarti kalau yang A, kalau hakim sebagai pemberi keputusan itu seharusnya tidak menjadi corong undang-undang yang hanya mengikuti peraturan perundang-undangan tanpa memperdulikan rasa keadilan, ya berarti ini merupakan tindakan setelah peristiwa terjadi ya. Padahal kan yang dimaksudkan pada soal ini caranya untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Berarti kalau yang A ini merupakan tindakan pasca peristiwa ya, bukan merupakan tindakan preventif atau pencegahan. Lalu yang B, perlunya perbaikan moral kepada seluruh warga Indonesia. Nah, kalau yang diperbaiki ya moralnya seluruh warga Indonesia, tentu ini juga memakan waktu yang tidak sebentar ya. Namun ini memerlukan proses yang cukup panjang. Padahal kan tujuannya adalah secepatnya gimana supaya hal tersebut tidak bisa terulang lagi atau tidak ada yang mengulangi lagi. Maka yang bisa dilakukan itu apa? Tuh. Tapi kalau harus melakukan perbaikan moral dulu secara keseluruhan, yaitu tentu memakan waktu yang lama. Yang B ini bukan solusi yang terbaik. Lalu yang C, penegak hukum seharusnya berjalan tidak hanya melihat fakta, akan tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, apa alasan yang menyebabkan terjadinya peristiwa, adanya unsur kemanusiaan, dan menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran material yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Ini juga bukan merupakan tindakan preventif atau pencegahan. Kita eliminasi. Lalu yang yang D, mencukupi kebutuhan personal, sarana dan prasarana untuk melaksanakan penegakan hukum, juga bukan. Lalu yang E, kemungkinan ini jawabannya ya, karena dari opsi A sampai A sampai D tadi kan salah, maka kita cek yang E. Turut andilnya pihak-pihak terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam hidup bangsa. Penyosialisasian hukum ke masyarakat awam yang tidak mengerti hukum itu akan sangat membantu.
bahwa hukum menurut pandangan mereka adalah suatu pembelajaran untuk menuju masyarakat yang lebih tertib dan taat hukum. Nah, di sini tadi kan dijelaskan ya bahwa Nenek Ruqayyah ini tidak menyangka kalau perbuatannya itu berakhir di pengadilan. Artinya apa? Artinya Nenek Ruqayyah ini tidak tahu bahwa itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Nah, karena kebanyakan masyarakat itu tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum, maka salah satu tindakan preventif yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi hukum ke masyarakat awam yang tidak mengerti hukum. Itulah tindakan preventif yang seharusnya bisa dilakukan. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk kasus seperti di soal nomor 5 ini adalah opsi yang E, yakni melakukan tindakan preventif berupa penyosialisasian hukum ke masyarakat awam yang tidak mengerti hukum. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran, khususnya mengenai nilai integritas. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.